kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan tidak membuang sampah organik ke TPS atau TPA diyakini merupakan salah satu solusi penting. Gerakan ini adalah berupa penyediaan tong sampah organik yang ukurannya cukup besar, yaitu sekitar 200 untuk kapasitas 200 liter yang ditempatkan di gang perumahan. Alhamdulillah sih Pak, banyak sekali manfaatnya. Jadi kita nggak jauh-jauh juga, nantinya juga bisa kita ambil jadi pupuk, bisa untuk tanaman-tanaman yang ini kita bisa buat tanam-tanam. Iya. Yang bisa. Paling penting itu sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, karena masih banyak yang membuang sampah itu masih nyampur. Pembuangan kadang-kadang masih ada plastiknya itu. Seperti plastik ini nyampur ke situ. Iya. Nah, ya sedikit-sedikit kita ngalah lah. Mungkin yang plastik kecil kita ambil lagi, buang ke tempat sampah plastik. Itu sempat ini dibuang juga awalnya, tapi seiring waktu pas Bu RT di rumah, kebetulan pas ada pengambilan sampah dibilangin, Pak, yang itu jangan diambil. Yang saya perhatikan sih, walaupun kita tidak sosialisasi secara resmi nih, tapi lihat ada ibu-ibu yang buang sampah, misalnya sisa nasi atau sisa makanan ke sini, yang lainnya pada ikut Pak. Kalau satu gang sih idealnya ini ya 2 atau 3 tempat sampah organik. Ya. Itu banyak Pak itu. Iya, itu Ini- banyak lewat BSF ini ya? itu. Mungkin pertengahan Juli kali. Ini udah mulai jadi Ini tanah. sebenarnya kayaknya sudah bisa diambil untuk di paling tidak setengah matang paling tidak ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya keluarga yang mendambakan kehidupan serasi bersama alam. Teman-teman sekalian, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan tidak membuang sampah organik ke TPS atau TPA diyakini merupakan salah satu solusi penting di dalam menghadapi problem sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kami bersama beberapa teman bersepakat untuk melakukan gerakan kecil, yaitu ngompos kolektif. Gerakan ini adalah berupa penyediaan tong sampah organik yang ukurannya cukup besar, yaitu sekitar 200 untuk kapasitas 200 liter yang ditempatkan di gang perumahan. Harapannya para keluarga yang berdekatan itu bisa menaruh sampah organiknya di tong tersebut. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah tong sampah organik pertama yang sudah kami pasang sekitar hampir 2 tahun, dan insya Allah pada hari ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa tong yang sudah kita pasang dan sudah diisi dengan sampah organik dari warga. Sekaligus juga nanti juga akan ada teman yang membuat tong sampah baru untuk ditaruh di tempat yang baru. Teman-teman bisa lihat ya, tong ini tadi warga sudah ada beberapa warga mengisi sampah, dan ini selanjutnya kita rapikan ya agar memuat lebih banyak sampah lagi, karena dalam beberapa hari yang akan datang sampah ini sudah akan mengempis ya, akan turun. Selanjutnya kita juga akan tutup ya dengan tanah sehingga untuk mempercepat pengomposan.
Baik teman-teman, mari kita lanjutkan, kita lihat ke lokasi lain dan mari kita ikutin kegiatan pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, seperti yang bisa kita lihat, ini ada satu tong yang masih satu gang ya dengan yang tong pertama tadi. Ini dimanfaatkan oleh beberapa keluarga di sekitar sini. Nanti kita nanya-nanya ke ibu rumah tangga yang kebetulan ada di rumah. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ini lagi libur nih ya, hari Ahad ya. Iya Pak. Ini gimana Bu dengan adanya keberadaan tong sampah organik ini, manfaatnya? Alhamdulillah sih Pak, banyak sekali manfaatnya. Jadi kita nggak jauh-jauh juga, nantinya juga bisa kita ambil jadi pupuk, bisa untuk tanaman-tanaman yang ini kita bisa buat tanam-tanam Iya. yang bisa bermanfaat. Kebetulan Ibu juga tanamannya bagus-bagus ini ya. Jadi nanti kalau sudah cukup banyak bisa diambil, dipanen karena di tong ini juga ada pintunya. Kira-kira gimana harapan Ibu terkait dengan tong sampah ini ke warga yang lain? Tanggapan untuk warga Sekelingsing alhamdulillah bagus juga Pak. Bagus Karena ya. kita bermanfaat juga tanah-tanahnya. Iya. Bisa buat tanam-tanaman lain seperti untuk nanam-nanam bunga ataupun Iya. sayur-sayuran yang Baik, subur soalnya. iya, baik. Terima kasih Bu Nani. Moga-moga lancar semuanya dan sampah yang ada di lingkungan kita bisa terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian, ini perbincangan kita dengan salah satu pengguna tong sampah organik yang kita siapkan. Sini ada sampah-sampah sisa dapur ya, ini belum ditutup dengan tanah, mungkin nanti kalau sudah agak banyak. Teman-teman sekalian, warga juga sebagian ada yang memelihara ayam ya, sehingga sampah rumah tangga khususnya sisa nasi ini juga tidak terbuang sia-sia. Ini kebetulan bersama saya ada Bapak Rukmana ini yang di rumahnya ada beberapa ekor ayam yang beliau pelihara. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Be? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngambil sisa nasi. Iya, sisa nasi nih. Untuk apa ini Untuk Babe? pakan ayam nih. Ayam. Sekarang kan kopang tuh mahal kan. Ya. Mahal. Jadi kue pada sini yang lebih murah kan. Iya, iya. Campur sama langsung bekas tuh kan. Ya dicampur ya. Ya. Tapi sambil ada ini enggak beli yang dari toko pakan, Ya, dicampur paling itu dedek enggak? aja. Dedek aja ya. Dedek aja. Oke. Dedek kan agak murah. Kalau pur kan mahal. Demikian teman-teman sekalian perbincangan kita dengan Bapak Rukmana yang beliau di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan memelihara ayam. Terima kasih, Baik. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini tong sampah kedua sudah kita lihat dan kita sudah berbincang-bincang dengan warga pengguna. Moga-moga tong sampah ini tetap bermanfaat dan bisa dimaksimalkan penggunaannya. Mari kita lanjut lihat ke lokasi lain. Teman-teman, sesuai dengan rencana tadi kita akan melihat tong sampah organik yang ketiga yang ada di gang ini, ada di gang RT 3 dan tong ini sudah ada sekitar 3 bulan lah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman yang bertanggung jawab mas akan tong sampah ini dan barangkali nanti ada ide-ide baru atau hal-hal menarik lainnya yang bisa kita obrolkan sama-sama. Gimana nih perkembangan tong sampah organik kita ini setelah beberapa bulan kita pasang? Barangkali bisa diceritakan dan kalau ada ide-ide baru atau masukan-masukan untuk yang lain barangkali bisa disampaikan. Silakan Pak Sugeng. Ya, ini tempat sampah. Kita juga sebenarnya paling penting itu sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga,
karena masih banyak yang membuang sampah itu masih nyampur. Jadi kita kadang-kadang ada juga yang masih digantung gitu ya, nggak dicampur tapi digantung. Padahal kita bisa manfaatkan. Kalau dimanfaatkan itu kan ditaruh di seperti ini, kemudian kita bisa bikin namanya pupuk organik gitu ya, pupuk kompos gitu. Kemudian di bawahnya itu kan juga kita juga belum nyoba nih, di bawahnya ini ada airnya atau segala macam. Nah itu mungkin kita baru memulai. Mungkin Pak Bambang bisa nambahin. Gimana Pak pengalamannya? Sedikit share ya. Awalnya sih kita juga memang kurang koordinasi sehingga untuk pembuangan kadang-kadang masih ada plastiknya itu. Seperti plastik ini nyampur ke situ. Iya. Nah, ya sedikit-sedikit kita ngalah lah. Mungkin yang plastik kecil kita ambil lagi buang ke tempat sampah plastik. Dan untuk awalnya juga kita karena sosialisasi ke tukang sampah yang biasa ngambil sampah tiap minggu ya, itu sempat ini dibuang juga awalnya. Tapi seiring waktu pas Bu RT di rumah, kebetulan pas ada pengambilan sampah dibilangin, Pak yang itu jangan diambil itu. Waktu itu sudah ada tulisannya belum? Udah ada padahal ya. Cuman kan ada tulisan tempat sampah, jadi dikira sampah ya ini aja gitu. Ya mungkin kalau keuntungan buat tukang sampah yang biasa ngambil pasti ada lah yang dibuang ke truk sampah ya. Iya. Pasti akan lebih ringan tuh. Karena sampah ini kan secara nggak langsung lebih berat ya. Lebih berat dan lebih banyak kali. Kalau yang sampah yang dibuang ke truk itu cuma plastik kan lebih ringan, pasti membantu sekali. Apalagi kan kita membantu orang itu kalau versinya orang Islam kan sebagai ibadah ya. Nah, betul sekali. Sekecil mungkin kita berbuat ke orang lain atau mempermudah urusan lain itu pasti jadi amal kita, itu yang penting lah. Kita nggak usah yang muluk-muluk harus berbuat besar, tapi berbuat yang kecil aja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita jujur sebenarnya ibu-ibu kan yang lebih berperan ya, karena yang buang sampah ke sini kan ibu-ibu. Gimana pengalaman Mas Bambang sama Pak Syukur? Nah, yang saya perhatikan sih, walaupun kita tidak sosialisasi secara resmi nih, tapi lihat ada ibu-ibu yang buang sampah, misalnya sisa nasi atau sisa makanan ke sini, yang lainnya pada ikut Pak, walaupun nggak dikasih tahu secara resmi. Mungkin pakai piring yang sisa makanan ditaruh di situ. Itu yang saya perhatikan. Mungkin ibu-ibu juga mereka saling ngobrol juga kan. Itu apa sih kan gitu mungkin gitu ya. Kalau yang saya perhatiin sih Bu RT lebih peduli. Peduli. Kalau buang yang sisa makanan ke tong yang itu organik dan udah ada tulisannya gitu. Gimana kalau Pak Syukur gimana? Mungkin kalau kita punya hasil ini, kalau punya udah hasilnya ya barangkali ya kita coba hasil ini kita tanemin barangkali ya. Ketika saya tanemin di situ hasilnya, mungkin contohnya punya kalau kita nanam cabai aja yang bisa menghasilkan bumbu dapur atau yang itu. Kalau ditunya hasilnya bagus barangkali mungkin lebih barangkali pasti biasanya orang-orang lebih lebih senang gitu, mungkin lebih proaktif lagi. Tapi ini belum pernah coba belum pernah coba dipanen ya. Coba panen gitu. Atau mungkin sebulan 2 bulan mungkin sudah ada yang bisa dipanen kali itu. Iya, karena kan langsung ditumpuk lagi lagi kan. Memang sebaiknya kalau umpamanya kita ini kalau ada 2 barangkali ya, supaya ini satu gitu kan, nanti biar dia difermentasi hancur, baru nanti itu yang di sebelahnya. Iya. Mungkin jadi satu. Ya walaupun istilahnya di sini sih masih cukup ya untuk satu gang itu. Kalau untuk sisa dapur terutama itu. Dapur gitu jadi nggak penuh gitu. Dari pengalaman melihat ibu-ibu naruh sampah organik ya, terus melihat tingkat kepenuhan dari tong ini, kira-kira gimana ke depannya? Ada gagasan-gagasan baru untuk tong ini? Mungkin kalau satu gang sih idealnya ini ya
2 atau 3 tempat sampah organik. Kalau satu aja mungkin kan ada 20 rumah ya. 20 rumah itu terlalu banyak. Ini untuk berapa orang, kira berapa keluarga nih? 5 ya? Lebih lah. 5-6. 6 keluarga. Sebenarnya sih kan ini kan ada juga kayak seperti ini nih. Aku tuh Ini maggot ini. Maggot, jadi ini maggot. ini ya. Ini maggot. Oh, ini lah otomatis nggak usah bikin jadi sendiri kan. Ini enggak kan ini kan ketika pas ini makanan ini terfermentasi, maka biasanya lalat BSF itu dia nelor, kemudian dia apa sih telur itu dia ikut ngurain. Nah ini kan termasuk dia yang ngurain. Jadi kalau umpamanya kita bisa lakukan apa sih ya ini gitu kan untuk pembantu penguraian itu bagus dengan maggot ini. Ini bukan lalat hijau, kan lalat BSF ini. Ya, mungkin tahap selanjutnya mungkin kita bisa nanti untuk terkait dengan SF ya. Ya. Tapi dia kan. Ya. Teman-teman, kita coba lihat, mau di cek isinya sudah seperti apa. Ini baru, jangka waktu belum pernah dibuka nih. hampir 3 bulan ya. Itu banyak Pak itu. Iya, itu Ini- banyak lalat BSF ini ya? itu. Mungkin Apa pertengahan ini Juli maggot? kali. Ini udah mulai jadi Ini tanah. sebenarnya kayaknya sudah bisa diambil untuk paling tidak setengah matang paling tidak ya. Jadi bisa di ini Pak dipakai 4 kali Oh, di untuk ini ya. proses itu. Atau untuk naruh di atasnya kan? Ini yang manggot ini bisa diambil buat ini Pak skor ikan ya? Iya, ini buat ayam biasanya. Ayam. Anak ayam. Nah ini Pak yang nggak langsung bisa diambil seperti manggot. Iya itu. Itu ayam. Maggot tuh kayak gitu Pak. Jadi kan buat dia. Teman-teman, ini nampak sampah dapur yang ada yang sudah lama, ada yang baru, dan ada ukut-ukutnya juga ya. Ini mau kita tutup dengan sedikit tanah. Yang penting rata. Habis ini intinya. Demikian teman-teman perbincangan kita terkait dengan kegiatan kompos kolektif yang ada di RT 3 atau di tong yang ketiga ini bisa berjalan dengan baik. Dan mari kita ikutin untuk melihat tong sampah yang selanjutnya. Ya, teman-teman, kembali kita ke lokasi tong sampah organik. Sekarang ada di RT 13, ini ada tong dipindah dari lokasi semula sehingga ini masih kosong. Harapannya nanti bisa melayani beberapa warga dari beberapa rumah yang ada di sekitar sini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan lagi kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan membuat satu tong sampah lagi yang akan dipasang di gang yang lain. Teman-teman, kita akan melanjutkan ke penyiapan tong sampah dan nanti akan kita pasang di gang RT 11. Gimana Pak Rosid? Gimana? Olahraga. Pak Rosid gimana? Beres Pak Rosid? Dibuka. Siap untuk kita pasang di tempat yang sudah disiapkan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tong sampah organik yang kita pasang di berbagai tempat bisa bermanfaat bagi warga
dan semoga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain yang pada dasarnya kita berusaha bagaimana agar kompos atau sampah dapur dari masing-masing rumah tangga kita tidak kita buang ke TPS, tidak kita buang ke TPA, tetapi kita komposkan di sekitar rumah kita, sehingga TPA yang menjadi tumpuan tempat sampah dari berbagai penjuru bisa awet, bisa menampung lebih lama sampah yang ada. Walaupun tentu saja kita berharap ke depan tidak ada lagi TPA karena sampah rumah tangga sudah habis di masyarakat sendiri. Demikian, sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.